Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan laporan hasil observasi UMKM. Kami dari kelompok K yang beranggotakan pertama Abdul Ghani dan saya sendiri Fahru Rozi. Dalam kesempatan kali ini, kami membahas dua jenis usaha dalam UMKM. Yang pertama, Ice Laundry dan Auto Juice. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan membacakan tentang latar belakang di slide ini. Latar belakang. Penulis memilih dua perusahaan untuk mengamati dan menganalisis aspek hukum yang terkait dengan perusahaan-perusahaan tersebut dalam pelaksanaannya. Usaha tersebut adalah Ice Laundry dan Auto Juice. Penulis memilih kedua usaha bukan tanpa alasan. Penulis memilih usaha Ice Laundry karena penulis sebagai seorang mahasiswa merasakan langsung betapa penting dan dahsyatnya usaha laundry ini. Mulai dari membantu pekerjaan sehari-hari hingga dapat menghemat waktu dengan menyewa jasa dari laundry tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Penulis merasakan langsung kehadiran usaha ini sehingga tertarik untuk membahasnya dalam mata kuliah aspek hukum dalam bisnis ini. Usaha Ice Laundry ini merupakan langganan dari penulis, sehingga penulis langsung merasakan pelayanan dari usaha ini. Observasi yang kedua, penulis memilih usaha Oke Jus karena penulis juga salah satu pelanggan dari usaha tersebut. Oke Jus ini merupakan usaha yang menyediakan minuman olahan buah segar seperti jus buah, sop buah, dan minuman saset lainnya. Usaha ini sangat menarik untuk dilakukan observasi karena dengan modal yang tidak terlalu mahal, kita dapat membuka usaha ini. Perusahaan 1. Hukum bisnis. Hasil observasi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam bisnis laundry sudah dilaksanakan Ice Laundry, yaitu tanggung jawab apabila terjadi kerugian yang menimpa konsumen, baik berupa pakaian luntur, tertukar, bahkan hilang. Tanggung jawab hukum merupakan kewajiban suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku, serta norma atau peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab. Yang kedua, hukum secara umum. Dalam hukum secara umum, keterkaitan dalam laundry ini merupakan sebuah usaha yang termasuk usaha milik sendiri atau perorangan yang dijalankan oleh owner dan 4 karyawannya. Usaha ini sudah memenuhi izin usaha dan sah secara hukum yang dibuktikan dengan pembahasan yang ada di laporan yang telah kami share di grup. Yang ketiga, hukum perdata. Hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih. Ice Laundry sebagai bentuk usaha perorangan belum diatur dengan undang-undang tersendiri seperti halnya KUHP Perdata. Dalam hasil observasi kami kemarin bahwa dari keterangan owner Ice Laundry, usahanya belum termasuk dalam perdata. Selanjutnya, bentuk-bentuk badan usaha. Bentuk usaha dari Ice Laundry ini merupakan usaha jasa yang memberi jasa berupa mencuci pakaian dengan menawarkan berbagai jenis orderan seperti reguler. Reguler ini merupakan orderan yang masuk dengan harga 6.000 per kilonya. Estimasi penyelesaian 2 hari sudah termasuk jasa setrika pakaian. Jika Anda ingin lebih cepat, dapat mengorder dengan mengambil ekspres 1 hari yang harga per kilonya Rp8.000. Jika masih mau lebih cepat, Anda dapat mengorder paket 4 jam langsung siap. Itulah yang disampaikan oleh Ibu Lena, owner dari Ice Laundry tersebut. Dengan mengutamakan pelanggan, usaha ini sangat banyak peminatnya. Selanjutnya, pembahasan di wajib daftar usaha. Berdasarkan KBLI tersebut, suatu bisnis laundry diketahui hanya perlu mengurus nomor induk berusaha atau NIB sebagai bagian dari perizinan berusahanya. Hal ini dikarenakan bisnis laundry tergolong sebagai usaha dengan tingkat risiko rendah. Cara mengurus NIB untuk bisnis laundry, NIB sejatinya dapat dengan mudah diperoleh secara daring melalui sistem online single submission atau OSS. Seluruh pelaku usaha hanya perlu mempersiapkan data dan rencana kegiatan yang akan diminta oleh sistem OSS. Yang terakhir, tentang kontrak.
Kontrak dalam usaha merujuk pada perjanjian yang ditetapkan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan bersama, di mana masing-masing anggota sepakat untuk melakukan usaha bersama dengan menggunakan aset dan hak usaha yang dimiliki bersama. Dari hasil observasi penulis, usaha Ice Laundry ini belum melakukan kontrak jenis apapun. Ice Laundry merupakan usaha yang dijalankan oleh ownernya tanpa ada kontrak kerjasama bisnis dengan pihak lain. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu tentang perusahaan 2, akan dibacakan oleh rekan saya sendiri, pada Abdul Ghani, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan tentang perusahaan yang kedua, yaitu hukum bisnis dalam perusahaan kedua, yaitu perusahaan OKJOS. Hukum bisnis Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, ataupun keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa. OKJOS merupakan termasuk dalam UMKM yang diatur dalam hukum bisnis bagian usaha dagang. OKJOS sudah memiliki izin usaha dari kesepakatan owner dengan pemilik bangunan tempat OKJOS didirikan. Selanjutnya, tentang hukum secara umum. OKJOS punya keterkaitan dengan hukum bisnis di mana usaha ini sudah sah dan boleh berjualan karena usaha ini termasuk legal secara hukum. Dalam observasi kami, owner OKJOS menjelaskan bahwa usaha yang sedang dijalankan ini tidak perlu legalitas manapun karena usaha ini hanya menjual dalam minuman non-alkohol dan tentunya minuman yang disajikan minuman sehat yang banyak digemari masyarakat sekarang. Tentunya hukum perdata dalam segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih. OKJOS sebagai bentuk usaha perorangan belum diatur dengan undang-undang tersendiri seperti halnya KUHP Perdata. Dari keterangan owner OKJOS, usaha ini tidak ada kontrak usaha dengan pihak. Selanjutnya bentuk-bentuk badan usaha. OKJOS ini usaha perorangan, maka ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua risiko dan kegiatan perusahaan. Dengan ini tidak ada pemisahan kepemilikan antara hak milik pribadi dan hak milik perusahaan. Maka harta benda pribadi juga merupakan kekayaan perusahaan. Setiap saat harus ditanggung tentang perusahaan. Wajib daftar perusahaan. OKJOS terdiri dengan izin usaha melalui izin kontrak bangunan dengan pemilik bangunan sekarang. Dengan keterangan RT setempat, maka OKJOS dapat menjalankan usahanya sampai sekarang. Yang selanjutnya, kontrak. Bang Yogi, pemilik usaha, menyampaikan bahwa OKJOS ini belum ada perjanjian kontrak pada pihak manapun. Dengan alasan, usaha ini merupakan usaha yang tergolong kecil dan termasuk usaha perseorangan. Dengan alasan itulah owner dari OKJOS tidak ada kontrak usaha dengan siapapun kecuali dengan kontrak bangunan tempat usahanya berdiri. Dengan pembayaran 13 juta per tahun, maka OKJOS dapat menjalankan bisnis minumannya. Selanjutnya, perbandingan perusahaan 1 dan 2. Yang pertama ada perbandingan bidang usaha Ice Laundry dan OKJOS. Kedua usaha ini termasuk UMKM yang bidangnya berbeda. Ice Laundry bergerak di bidang jasa dan produk yang dihasilkan berupa hasil dari pembersihan yang dilakukan oleh Ice Laundry terhadap orderan pakaian dari pelanggan. Adapun OKJOS merupakan usaha minuman sehat berupa olahan buah segar yang diolah menjadi berbagai varian minuman jus buah hingga sop buah. Usaha ini mempunyai target utama yaitu mahasiswa. Maka owner memberikan harga yang beragam sesuai buah yang diinginkan. Selanjutnya, perbedaan target market antara kedua perusahaan.
ini yang pertama ada target market dari Ice Laundry. Target market Ice Laundry ini memiliki target konsumen berupa masyarakat di sekitar lokasi, beda dengan OKJUS yang target utamanya mahasiswa Universitas Negeri Padang. Owner OKJUS memasang harga yang cukup murah karena dia sadar bahwa mahasiswa di sekitar memiliki karakter yang mau minuman enak tapi murah. Beda dengan Ice Laundry 6.000 per kilogram untuk reguler dan beberapa jenis orderan lain. Harga sama untuk semua jenis bahan pakaian. Selanjutnya perbedaan omset dari kedua perusahaan tersebut, yang mana omset dari kedua usaha ini sangat berbeda dikarenakan jenis atau bidang usaha serta target pasar yang beda. Ice Laundry ini memiliki pendapatan 500.000 per hari. Ini merupakan dari pendapatan kotor dari pelanggan setia yang selalu menggunakan jasa laundry untuk pakaiannya. Sedangkan omset OKJUS dipengaruhi selera pelanggan maupun cuaca hari. Namun bukan berarti OKJUS tidak memiliki omset yang bagus. Usaha ini terkenal dengan keuntungan yang banyak dengan modal sedikit. Selanjutnya ada kesimpulan dari perusahaan satu dan perusahaan dua, yang mana dari pembahasan bisnis, hukum secara umum, hukum perdata, bentuk-bentuk badan usaha, wajib daftar perusahaan yang kontak. Kedua usaha ini memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dalam menjalankan usahanya. Kedua UMKM ini termasuk kecil yang dijalankan perseorangan dan sesuai pembahasan dari bab 2 usaha ini sudah memenuhi legalitas usahanya dengan ketentuan-ketentuan usaha yang berlaku. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Abdul yang telah menjelaskan kepada kita dan pada kesempatan kali ini tentang hasil observasi kami pada kemarin untuk memenuhi tugas akhir dari aspek hukum dalam bisnis. Sebagai ucapan terima kasih kami atas perhatian teman-teman semua yang telah menonton video ini. Kurang dan lebihnya atas kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.